Ya, kita masuk pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 ini kita sudah masuk ke Neovis ya, visualization library-nya. Kemarin kan juga udah mengerjakan mengimport CSV dengan data sendiri ke Neo4j menggunakan data-data dari Kaggle untuk data sendiri. Nah, sekarang data itu bisa nanti akan kalian lanjutkan untuk kalian visualisasikan seperti ini nantinya. Ya, jadi kita ada library Neovis dan juga ada Popoto seperti ini. Ya, pertemuan sekarang kita masuk ke Neovis dulu ya. Jadi ini langkah awal yang sangat sederhana sebenarnya untuk visualisasi. Ada banyak cara yang lain, ada banyak library yang lain untuk visualisasi Neo4j. Tapi Neovis ini termasuk yang sederhana ya, yang mudah mengerjakannya. Oke, ini ada Neovis documentation dari sini, ya kalian nanti bisa masuk. Tapi sebelum itu saya mau kasih contoh dulu, contoh skripsi yang menggunakan Neo4j ya dan menggunakan Neovis dalam hal ini. Skripsinya berjudul Pemetaan Marga Suku di Indonesia berbasis Knowledge Graph. Ya, jadi ini seperti ini, dia ada suku marga, ada dashboardnya, ada pencarian suku marga. Kemudian di sini ada nampak peta ya menggunakan Maplet, OpenStreetMap. Kemudian sebelah kanan ini ada Neo4j-nya. Ya, Neovis-nya ditampilkan kecil di sebelah kanan ini. Ya, ini di sini bisa kita lihat ada warna node-nya, kuning itu suku, biru suku, pink itu marga. Seperti ini. Dan setiap node kalau kita klik itu bisa akan keluar pop-up properti-properti yang ingin kita tampilkan. Seperti ini contohnya. Ya. Ini contoh sederhananya skripsi yang menggunakan Neovis ya. Ini dokumentasinya di sini, kita bisa masuk dan kita lihat ya dokumentasinya. Oke, di sini untuk memvisualisasikan data kita di Neo4j ya itu bisa menggunakan banyak cara, menggunakan banyak library. Ya, yang pertama yang sederhana sekali yang udah ada itu Neo4j Bloom yang otomatis sudah ada di Neo4j-nya. Kalau kalian download di sini, ya nanti di Graph Apps-nya ini ada Neo4j Bloom. Ya, ini bisa kalian coba. Selain Neo4j Browser, itu ada Neo4j Bloom. Nah, itu nanti bisa kalian explore sendiri. Kemudian Neo4j Browser, ya. Kemudian alternatif visualisasi yang lain. Ya, yang chart-based visualization ada menggunakan Tableau, ada mChart, Chart.js, Nivo. Kemudian ada yang map-based visualization, ada petanya, geographical mapping-nya. Dan menggunakan Leaflet atau Mapbox, ya, Leaflet seperti yang skripsi ini ya, skripsi mahasiswa tadi itu. Dia menggunakan Leaflet yang di sini, Leaflet. Kemudian heatmap visualization, 3D visualization seperti ini, ya, 3 dimensi. Kemudian Graphileon dan sebagainya. Nah, kalau kalian next ke Graph Visualization Tools, ini kalau kita bisa ngeliat lagi yang lain, standalone product tools yang lain. Ya, ini ada Neo Dash, dia jadi kayak dashboard seperti ini. Kita bisa buat page seperti ini. Bisa ada map-nya, kemudian bisa ada filter apa yang ditampilkan. Bisa nampak grafnya sebelah kanan, ada bisa nampak chart-nya seperti ini, table view, sama chart seperti ini. Ya, seperti itu Neo Dash, bisa kalian explore juga sendiri nanti. Ada Graph XR. Graph XR ini ya seperti 3D juga dan nantinya. Ada Y files, Linkurious, Graphistry, Graphlytic, Perspective, Keylines, SamSpec, dan sebagainya. Nah, ini ada juga yang embedded tools with built-in Neo4j connection. Nah, ini dia udah ada library-nya, langsung udah bisa mudah kita untuk koneksi ke Neo4j-nya. Itu yang pertama adalah Neovis. Nah, ini akan kita kita lihat hari ini seperti apa. Kemudian akan ada juga nanti Popoto.js.
ya. Nah, Neovis ini bedanya dia hanya dengan simple library itu dia sudah bisa menghandle PageRank dengan community detection. Nah, itu dua algoritma yang cukup penting dalam dalam knowledge graph ya. Bobo2JS ini dia lebih sederhana pencariannya nanti. Dia lebih terconstrain, dia seperti kayak ada pagination-nya. Kalau yang Neovis ini dia menampilkan semuanya sehingga ini dia berpotensi menghabiskan banyak RAM. Jadi dia bisa berat nantinya. Ya, kalau kalian coba nanti tanpa kalian limit, dia bisa berat nantinya. Oke. Kemudian ada embedded libraries juga, tapi tidak direct Neo4j connection, ada di Tree, Fish.js, Sigma.js, dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita fokus untuk pertemuan hari ini kita masuk ke Neovis ya. Ini ada blog postnya mengenai Neovis. Ini kalian bisa lihat. Ini juga nanti akan menjadi tugasnya ya untuk kalian mempelajarinya. Ya, di sini graph visualization-nya dengan Neovis bisa kalian baca artikel di Medium ini, gimana step by step-nya. Contohnya dia ada dataset seperti ini ya, retweet misalnya. Jadi ada tweets, nge-retweet dirinya sendiri, reply, posted, kemana, posted oleh user gitu kan. User nge-post tweet, ada hashtagnya, ada linknya, dan sebagainya. Ya, ini yang mau dia visualisasikan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, nanti mau melihat siapa user yang nge-retweet user yang lain gitu misalnya. Nah, itu contohnya ini ada query-nya, bisa kalian coba, bisa kalian dan di sini ada dia memanggil algoritma PageRank. PageRank ini dia melihat seberapa sering node itu ada relasi dengan node yang lain gitu. Semakin banyak relasinya, semakin penting node tersebut. Jadi angka PageRank-nya nilainya nanti akan semakin tinggi. Nah, itu untuk PageRank. Ya, ini PageRank ini digunakan oleh Google sebenarnya. Ya, Google untuk merankingkan page-page yang sering yang sering dilinkkan ke page yang lain gitu. Artinya kalau page itu banyak dilinkkan ke page-page yang lain, berarti dia cukup penting dan itu bisa menjadi rekomendasi page di 10 hasil pertama misalnya gitu. Nah, itu yang digunakan oleh Google untuk meranking page mana yang penting gitu. Semakin sering page itu dilinkkan, dikunjungi, dia akan semakin tampil di awal itu. Ya, kemudian itu page rank itu dia bisa setelah dipanggil algoritma ini, dia akan ada property page rank dan property page rank itu yang bisa kita tampilkan seperti ini contohnya. Nah, ini kalau kita lihat user the foundation itu memiliki page rank tertinggi, berarti dia paling banyak relasi dengan node-node yang lain. Jadi dia akan menjadi besar sendiri nodenya nanti di Neovis-nya. Ya. Nah, kemudian dia juga ada menggunakan label propagation untuk community detection tadi. Ya. Ini berdasarkan retweets digunakannya. Ya, semakin banyak yang outgoing retweets-nya, semakin banyak yang retweets tweets tersebut, maka dia akan makin tinggi apa namanya pentingnya dari tweets tersebut. Oke, kemudian ini bisa kalian coba saja, ini source code-nya sudah ada dan ini nanti visualisasi terakhirnya seperti ini. Ya, jadi yang community detection tadi itu juga menentukan apa namanya komunitasnya ataupun clusteringnya. Ya, jadi di clusternya data ini menjadi beberapa cluster, beda-beda warna kayak ungu, hijau, biru, merah, kuning dan sebagainya. Ya, jadi dia berada di satu warna yang sama berarti dia ada di cluster yang sama. Nah, ini banyak bisa kalian implementasikan ke masalah-masalah yang lain misalnya ya nantinya.
Karena kalian sedang belajar machine learning itu selain supervised learning ada namanya unsupervised learning yang salah satunya itu clustering. Ya, jadi clustering ini di sini kita menggunakan community detection algorithm, walaupun banyak algoritma yang lain seperti k-means clustering dan sebagainya. Ya, nanti kalau kalian mau explore lebih lanjut bisa melihat nanti ke Neo4j algorithm ya, Neo4j data science. Nah, sekarang kita masuk ke GitHub-nya untuk melihat seperti apa itu Neovis ini. Nah, kita masuk ke sini. Ini page-nya Neovis ya, package yang terbaru di npm-nya 210. Ya, ini fitur-fitur yang ada di Neovis, dia bisa connect ke Neo4j untuk mendapatkan live data. Kemudian dia bisa ada user specified label sama property untuk ditampilkan. Kemudian ada cipher query untuk dipopulate. Ya, bisa kita nge-specify juga node property untuk URL of image untuk nodenya. Kemudian edge thickness-nya, ketebalan edge ini kalau kalian lihat, ada yang tebal, ada yang tipis ya, relasinya. Kemudian ada property community atau clustering, itu mengclusterkan warna dari node-node ini. Kemudian ada kita bisa ngeset property, node property untuk node size-nya, ukuran dari node-nya atau apa namanya node di sini. Ya, yang besar ini berarti tadinya kita berdasarkan page rank data tadi ya. Nah, itu contohnya. Ada juga node-node yang lain yang kecil-kecil seperti ini. Ya, ini bisa kalian install menggunakan npm ya, atau kalian bisa simple aja menggunakan script yang udah ada seperti ini. Ya, tanpa harus menggunakan npm. Nah, ini contoh sederhananya. Ya, kita bisa nge-prepare ini. Ya, bisa kita prepare langsung datanya dari contoh yang ada. Ya, sebentar ya. Oke, sorry, kita lanjutkan ya. Jadi ini bisa kita prepare datanya. Ya, jadi biar kita langsung kerjakan ini, biar langsung nampak. Saya akan langsung membuat sini. Ini database-nya kosong. Ya, saya langsung kerjakan saja biar kalian lihat nanti seperti apa ya. Oke, di sini kita copy. Oke, jadi bertambah karakter. Kemudian di sini ada page rank-nya. Dia udah langsung ditambahkannya ya. Dia mengupdate. Kalau sekarang karakter ini, dia belum ada property page rank. Dia baru ada ID dengan name saja. Nah, sekarang ini akan ditambahkan property page rank-nya. Dan dia udah otomatis mengkalkulate page rank dengan community detection algorithm tersebut. Jadi dia udah ngekalkulate dan dia sudah ada dalam file CSV ini, centralities ini, dan dia langsung ngeset komunitasnya berupa integer dan juga page rank-nya berupa angka juga untuk menentukan
ukuran dari node, dan ini community ini nanti untuk menentukan clusternya. Copy, runkan sini. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, ini ya, langsung saya runkan. Page rank-nya sudah, kemudian ini untuk nge-query-kannya ya. Karena ini datanya cukup banyak ya, saya akan limit 200. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini data yang udah kita inputkan. Oke. Nah, sekarang ini akan kita panggil nanti menggunakan HTML ya, menggunakan HTML dan library dari NeoFish nanti ya. Nah, sebenarnya simple saja ya. Kita buat new HTML seperti ini, ada stylenya, ada fish yang nanti akan untuk style dari kotak bagian visualisasi NeoFish-nya. Kemudian akan kita letak di sini nanti dia di div ini ya. Jadi ada onload draw, ada fungsi draw yang akan kita buat untuk menampilkan data dari NeoFish, dari Neo4j ya. Kemudian kita perlu mengambil dan scriptnya dari sini, kemudian mengimplement draw function tadi ya. Function draw-nya seperti ini tadi ya. Ada Neo4j, ini URL-nya, username, password-nya, ada label-nya di sini untuk menampilkan node-node apa saja yang ada ya. Di sini adalah character, cuma satu karakter aja node yang akan kita tampilkan. Labelnya apa? Name ya, karena karakternya sekarang sudah ada beberapa properti, ada name, page rank, dengan community. Nah, labelnya yang akan ditampilkan nanti adalah name-nya, value-nya adalah page rank. Value ini akan menentukan ukuran dari node tersebut ya. Jadi page rank-nya ini angkanya. Kemudian grupnya adalah community. Nah, community itu menentukan cluster tadi, warnanya ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian sini ada relationship, hubungan ya, itu kita menggunakan interact, hanya ada satu, dan value-nya weight. Nah, value itu nanti akan langsung otomatis ini, weight ini akan otomatis menjadi ukuran besar dari garis relasi itu ya. Kemudian akan ada initial cipher seperti ini, match and interact and return slope all gitu ya. Nah, kemudian baru kita render. Nah, itu sederhana ya. Untuk lebih mempermudah lagi, kita ambil aja simple example HTML ini biar copy paste keseluruhan ya. Kita copy paste, kita buka satu file HTML kosong, paste saja di sini. Cuman yang perlu kalian ubah yang pertama ini ya, NeoFish ini, karena saya belum mendownload, jadi saya mau pakai dari sini saja langsung. Bentar, NeoFish tadi dari sini, mana dia nih ya. Saya copy yang ini, copy, kita letak di sini. Nah, sorry, kita copy, kita letak ke sini. Nah, itu ya. Jadi itu untuk scriptnya, untuk script NeoFish-nya di situ langsung saya ambil secara online. Kemudian di sini ada yang perlu kita ubah juga ya. Di sini ada kontainernya, Neo4j-nya, ini linknya otomatis ya. Otomatis di Neo4j desktop itu dia localhost 7687 untuk bold port-nya ya. Jadi itu udah sama sebenarnya, pakai bold 7687. Server Neo4j, ini passwordnya saya tadi udah buat 123456778.
Dan ini karakternya sama, labelnya name, value-nya PageRank, grupnya community, relationship-nya interact, value-nya adalah weight. Dan ini cipher-nya seperti ini. Cuman saya tidak mau nanti terlalu banyak yang keluar, jadi saya limitkan saja menjadi 100. Oke, itu seperti itu. Selesai, saya simpan. Dan ini sudah saya letak di HP Docs, ya, sudah SMPP-nya sudah jalan, Apache sudah jalan. Jadi tinggal saya akses saja, ya, di localhost/neofis. Nah, inilah dia. Ini udah saya batasi menjadi 100 data yang tertampilkan. Nah, sini bisa kita lihat, bisa kita zoom in, zoom out. Ya, di bawah ini juga ada cipher query yang bisa kita ubah, ya. Tadi inisial cipher-nya sudah ada. Misalnya kalau mau query-kan yang lain, itu bisa kita ubah di sini. Ya, contoh kita mau bikin query ini juga, tapi limitnya kita ubah. Ya, itu kita tampilkan di sini. Kita limitkan, kita nggak mau 100, terlalu sedikit, kita mau limit 200 contohnya. Kita submit lagi. Nah, jadi dia lebih banyak yang keluar. Ya, nah seperti itu. Ya, silakan kalian eksperimen tambah limit 300 misalnya sampai batas kemampuan komputer kalian masing-masing untuk ngerender, ya. Jadi di sini, nah cukup banyak 300, jadi dia akan tampilin dulu semua, baru nanti dia ada force algoritmnya untuk memecahin. Nah ini udah mulai agak lambat ya, 300 saja udah mulai agak lambat. Nah seperti itu, ya. Jadi ini bisa kita geser-geser, nanti kita bisa nampak ini grup-grupnya, ya ini yang cluster yang biru, kemudian ada cluster merah di sini, ada cluster orange, dan sebagainya. Ini kenapa kok cluster merahnya terpisah antara ini dengan yang ini gitu? Itu karena kita limit, ya. Kalau kita tampilkan semuanya, mungkin dia akan bersatu di satu cluster semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu visualisasi sederhana dari Neofis ini. Nah, seperti itu, ya. Stabilitas ini kita klik, dia akan berhenti bergerak. Karena kalau dia ini kita gerakkan, dia akan bergerak-bergerak untuk menyesuaikan dengan force graph-nya. Kalau kita klik stabilize, dia akan berhenti. Ya, kurang lebih seperti itu. Pertemuan kali ini kita hanya ingin melihat secara sederhana bagaimana kita memvisualisasikan database Neo4j kalian, divisualisasikan dengan library sederhana yaitu neofis.js. Ya, source code-nya sudah ada di GitHub ini, data dummy-nya juga sudah ada, dan bisa langsung kalian tampilkan. Nah, query-query tadi bisa kalian bikin initial cipher-nya, itu diedit dulu. Kalau tidak kalian edit, nanti dia akan lama, seperti ini ya. Nah, nanti seiring kalian coba run gitu ya, itu bisa kalian ubah limitnya menjadi lebih besar. Ya, untuk melihat apakah mampu komputer kalian menampilkannya. Misalnya saya limitkan 500, atau coba saya hilangkan limitnya. Coba ini akan cukup lama nih. Nah, dia akan render satu persatu sampai seluruh datanya keluar. Nah, jadi itu mungkin agak lama untuk menampilkan seluruh data, tapi silakan kalau kalian mencoba, bisa kalian tampilkan dan dia akan merender satu persatu seperti ini. Ya, begitu datanya dapat, dia tampilkan dan dia terus mencari data terus, berkomunikasi terus dengan Neo4j database kalian. Nah, ini kurang lebih yang bisa kalian lihat nantinya, bisa kalian explore sendiri. Ya, ini ya, dia pasti tetap ngerender ini. Tuh, dia terus ngerender, masih banyak. Nah, itu bisa kalian explore sendiri nantinya untuk tugas kelompoknya.